أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, perkenankan saya merenungkan sebuah penggalan ayat di dalam surah Asy-Syura, surat yang tadi kita baca, yang kita dengarkan dalam salat tarawih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya yang begitu nikmat, yang begitu indah, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat itu semuanya akan membekas di dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Dan barang siapa, kata Allah, yang melakukan kebaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka kami akan menambahkan, akan memberikan tambahan kebaikan berupa pahala yang sangat banyak atas satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha berterima kasih. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sedang berbicara secara khusus tentang ibadah puasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara umum, wa man yaqtarif hasanatan, barang siapa, kata Allah, yang melakukan kebaikan. Artinya kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia dari amal-amal saleh, yang sudah barang tentu yang paling utama adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya ulangi bahwa Allah Ta'ala tidak sedang berbicara secara khusus tentang ibadah puasa, tetapi menyebutkan, menjelaskan tentang sebuah kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang waktu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Di sini Allah mengatakan wa man yaqtarif hasanatan, dan barang siapa, kata Allah, yang melakukan kebaikan. Artinya kapan saja, di bulan apa, dan di hari apa, dan di mana saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tempat, juga tidak menyebutkan waktu di dalam ayat ini.
Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia kapan saja dan di mana saja, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazid lahu fiha husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami Allah akan memberikan balasan kepada manusia dengan menambah, dengan berupa balasan yang sangat banyak. Subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini ayat berlaku bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tidak. Karena saya katakan bahwa di dalam ayat ini tidak ada ketentuan waktu. Tapi ayat ini berlaku secara umum dan sepanjang masa dalam kehidupan manusia. Setiap ada orang yang melakukan kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan dan ditambahkan dalam kebaikan itu dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Mengapa jamaah sekalian rahimakumullah? Innallaha ghafurun syakur. Coba kita perhatikan ayat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifatnya yang luar biasa yang sangat kita harapkan. Yang pertama, karena Allah adalah zat yang maha pengampun, dan yang kedua yaitu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berterima kasih, syakur. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia kapan saja, di bulan-bulan apa saja, akan mendapatkan limpahan balasan pahala yang sangat banyak dari Allah, lalu bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia di bulan ini? Karena yang sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini adalah merupakan Syahrul Futuhat, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan segala karunia-Nya kepada hambanya. Kam min futuhatin fi hadzal syahril karim. Betapa banyak Allah taala membukakan karunia-Nya kepada kita, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Dr. Amr Khalid di dalam sebuah kitabnya beliau menyebutkan Sittu futuhat fi Ramadan. Kata beliau ada 6 futuhat di bulan Ramadan ini. Beliau menyebutkan beberapa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya merupakan futuhat rabbaniyah, karunia-karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah peruntukkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga adalah man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang pertama, siapa orang yang berpuasa. Yang kedua, siapa orang yang bangun di malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salatul lail. Kemudian yang ketiga, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Semuanya dia lakukan dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, maka Allah menjanjikan diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, fihi kunuzun minal hasanat, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pembendaharaan yang banyak dari kebaikan-kebaikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adda fihi khaslatan min khisalil khair kana kaman adda fihi faridatan. Barang siapa orang yang melakukan satu macam kebajikan dari berbagai macam kebajikan di bulan ini, kata Rasulullah, maka ia nilainya sama dengan melakukan satu kewajiban di bulan ini. Kana kaman adda fihi fariidhah. Jadi bagaikan orang yang melakukan satu kewajiban di bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan amalan sunnah itu pahalanya sama dengan melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Wa man adda fariidatan kana kaman adda fihi sab'ina kana kaman adda sab'ina faridatan fi man siwa.
Sedangkan orang yang melakukan satu kewajiban di bulan ini, kata Rasulullah, bagaikan orang yang melaksanakan 70 kewajiban di bulan-bulan yang lain. Coba kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah. Ini semua adalah dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan bukti syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kelima di antara futuhat Ramadhaniyah adalah al-'itqu minan nar, yaitu dibebaskannya orang-orang dari api neraka. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa minan nar." Bahwa kata Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Inna lillahi utaqa minan nar. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika fi kulli lailah." Ini terjadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, ini terjadi pada setiap malam. Ini luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Allah adalah zat yang Maha Pemurah. Dan Al-Karim kata beliau, kata Dr. Amr Khalid, beliau mengatakan Al-Karim idza atak, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah ketika telah membebaskan seseorang dari api neraka, lan ya'siraka marratan saniyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenjara kamu sekali lagi. Kalau Allah sudah membebaskan, maka tidak akan dipenjara lagi, tidak akan dibelenggu lagi orang tersebut dengan api nerakanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya termasuk min utaqaihi minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa muallimatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa iyyahum minan nar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan leher-leher kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika fi kulli lailah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini terjadi kata Rasulullah pada setiap malam-malam Ramadan. Kemudian yang keenam jamaah sekalian rahimakumullah, min futuhat Ramadhaniyah adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatul qadar. Di mana di malam ini, di bulan ini terjadi Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, di mana orang yang beribadah kepada Allah ibadahnya sama dengan 84 tahun lamanya. Ini semuanya jamaah sekalian memang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya dengan sangat istimewa? Orang yang melakukan satu kebaikan akan ditambah oleh Allah, akan diberikan balasannya dengan balasan yang melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab dalam ayat ini, innallaha ghafurun syakur. Karena ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Jamaah sekalian rahimakumullah, syukur di dalam bahasa artinya adalah az-ziyadah, menambah, memberikan tambahan atas sesuatu yang dia terima yang sedikit. Ini maknanya syukur. Orang Arab mengatakan tanah yang subur itu dengan al-ardus syakur. Ardun syakur, tanah yang subur. Kenapa dikatakan ardun syakur? Karena tanah tadi hanya disirami dengan air yang sedikit, tapi kemudian tanah itu menumbuhkan dan mengeluarkan serta memberikan tanaman serta buah-buahannya yang banyak. Inilah makna syakur di dalam bahasa. Memberikan sesuatu yang banyak atas sesuatu yang sedikit. Memberikan balasan yang besar atas sesuatu yang kecil. Nah, di bulan Ramadan jamaah sekalian rahimakumullah, syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu bertambah dan sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 70 kharifan minan nar. Barang siapa orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, berpuasa satu hari di jalan Allah, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan dia 70 tahun dari api neraka. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya,
Ini yang menunjukkan akan syukurnya Allah yang sangat luar biasa bagi ibadah puasa dan di dalam Ramadan yang penuh barakah ini. Di mana kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu. Kata Allah taala bahwa semua perbuatan anak Adam itu untuknya, illa siyam fa innahu li, kata Allah, wa ana ajziyun bih, kecuali puasa, kata Allah, sesungguhnya itu benar-benar untukku dan akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Wa ana ajziyun bihi, dan aku yang akan membalasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang sabar, yang ditafsirkan oleh para ulama, as-sabirun di sini adalah as-saimun, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan bighairi hisab, dengan tanpa terhitung banyaknya. Inilah syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya, Dia adalah zat yang maha syakur. Oleh karena itu kita jangan sampai meremehkan satu kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Walaupun hanya sekedar senyuman yang bisa kita berikan sebagai tanda cinta kita dan senang kita kepada saudara kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu meremehkan kebaikan apapun, kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, sekalipun kata Rasulullah dengan sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan biwajhin talik, dengan muka yang ceria, dengan senyuman yang indah, jangan sampai kita remehkan. Kenapa jamaah sekalian Allah? Sekali lagi, li'annallaha syakur, karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha berterima kasih. Dia akan membalas perbuatan yang kecil, yang menurut kita kecil, menurut kita sedikit, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang banyak. Bukankah sudah pernah kita mendengar bahwa ada seorang wanita pelacur yang dikarenakan dia berbuat baik kepada seekor anjing dengan memberikan sedikit minuman kepada anjing itu, akhirnya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala selamatkan wanita itu dari api neraka. Akhirnya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surganya. Ini syukurnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dikisahkan juga ada seseorang dikenal dengan, orang ini disebut dengan as-sayyad. Orang ini suatu ketika dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia sedih, tampak di wajahnya kesedihan. Akhirnya didekati oleh imam masjid tersebut, ditanya akan sebab-sebab kesedihannya. Dia mengatakan, saya ini sedang meninggalkan keluarga saya dalam keadaan lapar, anak istri saya tidak ada yang bisa dimakan, saya sedih, dan saya tidak mempunyai harta yang bisa saya belikan untuk makanan bagi mereka. Maka imam masjid tersebut akhirnya membawa orang ini keluar, dibawanya ke laut dan dibelikannya alat perangkap untuk dia bisa menangkap ikan di laut. Namun sebelumnya orang ini diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Al-Fattah Asy-Syakur, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuka rizkinya. Setelah selesai dia melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dia melepas alat perangkapnya ke laut itu, subhanallah, dia kemudian mendapatkan ikan. Setelah itu dia jual ikan itu, kemudian dia membelikan 1 tas makanan untuk anak dan istrinya. Di dalam perjalanan dia kembali dan pulang ke rumahnya, ternyata dia dihadang dengan 2 orang, seorang ibu dengan anaknya yang sedang menangis kelaparan. Akhirnya makanan itu yang sedianya dia niatkan untuk diberikan untuk anak dan istrinya yang sedang menunggu kelaparan di rumah, dia sedekahkan untuk wanita dan anak yang sedang kelaparan juga. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa, dengan tanpa membawa sesuatu dia pulang ke rumahnya. Akan tetapi subhanallah, sebelum
Dia sampai ke rumahnya, ternyata di belakangnya ada orang yang sedang mengejar dia. Orang ini adalah orang yang dahulu mempunyai hutang kepada ayahnya. Dia menyerahkan sejumlah uang yang banyak kepada orang tersebut sebagai pembayaran hutangnya terhadap ayahnya yang sudah meninggal. Akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, uang tersebut dia kembangkan, dia pekerjakan sehingga berkembang, dan dia akhirnya bisa bersedekah setiap harinya 1000 dirham dengan uang yang dia peroleh itu. Pada suatu malam dia bermimpi, di mana di dalam mimpinya dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu yuhasab. Dia sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mimpinya dia mendapatkan jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata kejelekan-kejelekannya lebih berat. Di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekannya lebih berat ketimbang kebaikannya. Dia bertanya-tanya dan dia merasa heran, mana sedekah yang setiap hari saya keluarkan 1000 dirham? Akhirnya dia baru sadar bahwa ternyata sedekah 1000 dirham yang dia keluarkan setiap hari itu bercampur dengan ujub dan riya. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak benar-benar dia murnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, didatangkanlah satu tas makanan dahulu yang dia berikan kepada seorang wanita, seorang ibu dan putranya yang sedang kelaparan itu. Ketika diletakkan dalam timbangan, kemudian ditambah dengan senyuman anaknya dan tangisan orang tua yang benar-benar bergembira ketika mendapatkan makanan itu, subhanallah, tarajjahat al-hasanat. Kemudian kebaikan-kebaikannya itu menjadi berat dan mengalahkan akan kebaikannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah adalah min fadlis syakur, adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berterima kasih. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala asy-syakur ini akan membalas orang-orang mukmin dengan sebuah balasan yang sangat luar biasa, sebagaimana diceritakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qutsinya, a'adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, a'adattu li ibadiyas salihin, aku telah menyediakan dan aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas dan terdetik dalam hati manusia, yaitu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ini adalah syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas perbuatan kita yang sangat sedikit. Kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah akan memberikan kepada kita dengan surganya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita menukar Allah dengan selainnya. Jangan sampai kita menukar Allah Subhanahu wa taala asy-syakur dengan selainnya jamaah sekalian rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima semua amal saleh kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang makbulin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.